Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Serba-Serbi Dunia Pendidikan bersama saya Thoyib Rizal Nugroho. Oke, di video kali ini saya akan menyampaikan satu materi tentang pelajaran seni budaya bab gambar ilustrasi ya. Tapi sebelum itu mari kita berdoa supaya proses pembelajaran atau proses penyampaian materi bisa berjalan dengan baik. Kalian bisa mencermati atau bisa memahami materi yang saya akan sampaikan nanti. Oke, langsung saja doa menutup channel masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Oke, kita langsung saja ya ke materi. Tapi sebelum itu kalian siapkan dulu bolpennya sama buku ya. Kali aja ada materi yang harus dicatat, nanti bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Oke, langsung saja ke materinya. Silakan. Ya, kembali lagi bersama saya di materi kali ini, yaitu tentang seni budaya, mata pelajaran seni budaya tentang menggambar ilustrasi. Ya. Sebelum ke materi, di sini Bapak akan menjelaskan beberapa hal yang harus kalian perhatikan, itu di peta kompetensi pembelajaran. Yang pertama, di sini ada menggambar ilustrasi. Dalam menggambar ilustrasi, kalian itu harus tahu konsep dan prosedur menggambar ilustrasi. Yang kedua, alat dan bahan menggambar ilustrasi. Nah, yang ketiga, teknik menggambar ilustrasi. Jadi kalian itu harus memahami ini nanti. Nah, setelah kalian memahami ini, kalian itu nanti diharapkan bisa mampu menjelaskan pengertian tentang gambar ilustrasi, itu yang pertama. Yang kedua, kalian mampu mengidentifikasi jenis objek gambar ilustrasi. Yang ketiga, kalian mampu mengidentifikasi karakter objek gambar ilustrasi. Dan yang terakhir, kalian mampu menggambar model sesuai karakter objek ilustrasi. Nah, jadi kalian itu nanti setelah pembelajaran ini kalian harus mampu, harus bisa 4 tersebut. Ya. Kita langsung saja ke materinya. Pengertian gambar ilustrasi. Ilustrasi adalah gambar yang memperjelas ide cerita atau narasi. Jadi ada suatu cerita yang dituangkan melalui gambar supaya orang yang melihat tahu, menarik dengan cerita yang kalian tuangkan dalam bentuk gambar. Lanjut ke tujuan menggambar ilustrasi. Di tujuan ini yaitu memperkuat, memperjelas, memperindah, mempertegas, dan memperkarya cerita atau narasi. Jadi tujuannya itu, tujuan menggambar ilustrasi untuk memperjelas suatu cerita atau suatu narasi di sini. Jadi untuk memperjelas, memperkuat, memperindah, jadi dikemas jadi satu supaya diterima oleh masyarakat, entah itu terima gambarnya dan ceritanya. Itu tujuannya menggambar ilustrasi. Lanjut, itu fungsi menggambar ilustrasi. Fungsi di sini bisa dikatakan untuk menghidupkan sebuah cerita melalui media gambar. Jadi saling terkaitan dengan tujuan ya. Jadi fungsinya lebih ke menyampaikan dari gambar ke sasaran atau orang yang akan dituju. Itu fungsinya supaya lebih hidup, supaya lebih mengena isinya. Itu fungsinya. Nah, di sini jenis-jenis gambar ilustrasi. Ada beberapa jenis gambar ilustrasi yang diberikan. Yang pertama yaitu dalam bentuk gambar
cerita bergambar, ada bentuk karikatur, ada bentuk kartun, ada bentuk komik, dan yang terakhir itu bentuk ilustrasi karya sastra berupa puisi atau sajak. Nah, itu adalah jenis-jenis gambar ilustrasi ya. Saya ulangi lagi, bisa bentuk cerita bergambar, bisa karikatur, bisa kartun, bisa komik, dan bisa juga karya ilmiah, baik itu berupa puisi maupun sajak. Ya, kita lanjut ke materi pembahasan selanjutnya, yaitu tadi masuk ke jenis-jenis gambar ilustrasi. Yang pertama itu gambar kartun. Nah, di situ di bawah itu ada gambar, ada contoh gambar kartun ya. Di sini saya akan menjelaskan gambar kartun. Bentuk kartun dapat berupa tokoh manusia maupun hewan, berisi cerita humor dan bersifat menghibur. Indonesia juga memiliki beberapa tokoh kartun seperti Petruk dan Gareng, karya Tatang S. Penampilan gambar kartun dapat dilihat dalam bentuk hitam putih maupun berwarna. Kalian bisa lihat sendiri, ini adalah contoh gambar kartun yang hitam putih. Saya harap kalian paham ya antara gambar kartun. Oke, kita lanjut ke penjelasan selanjutnya, itu gambar karikatur. Gambar karikatur di sini adalah gambar karikatur menampilkan karakter yang dilebih-lebihkan, lucu, unik, terkadang mengandung kritikan dan sindiran. Objek gambar karikatur dapat diambil dari tokoh manusia maupun hewan. Nah, di samping kanan dari yang kalian tonton itu adalah contoh gambar karikatur ya. Jadi kadang-kadang gambar karikatur itu kadang-kadang bisa dapat diartikan untuk sindiran atau kritikan keras bagi masyarakat, pemerintahan dan sebagainya. Dan biasanya itu gambarnya unik. Bisa badannya kecil, kepalanya itu besar. Nah, itu adalah contoh gambar karikatur. Oke, kita lanjut. Gambar komik. Gambar ilustrasi dalam bentuk komik terdiri dari rangkaian gambar yang saling melengkapi dan memiliki alur cerita. Bentuk komik dapat berupa buku maupun lembaran gambar singkat atau comic strip. Nah, di bawah ini adalah contoh komik yang baik itu bentuk hitam putih maupun berwarna ya. Jadi komik itu gambar yang di dalamnya itu ada cerita yang saling melengkapi atau saling menyambung satu sama lain. Itu adalah contoh komik. Gambar selanjutnya atau pengertian selanjutnya itu ilustrasi karya sastra. Karya sastra berupa cerita pendek, puisi, atau sajak akan nampak lebih menarik apabila disertai dengan gambar ilustrasi. Selain itu, orang akan berminat untuk membaca cerita. Fungsi gambar ilustrasi di sini bertujuan memberikan penguatan dan mempertegas isi atau narasi pada materinya. Nah, itu ilustrasi karya sastra ya. Nah, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu objek menggambar ilustrasi. Objeknya apa saja sih untuk menggambar ilustrasi? Yaitu berupa gambar manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan. Itu adalah objeknya. Nah, gambar-gambar tersebut dapat berdiri sendiri atau gabungan dari berbagai macam objek yang berbeda. Objek gambar disesuaikan dengan tema cerita atau narasi yang akan buat. Nah, jadi boleh berdiri sendiri, boleh dicampurkan sesuai dengan cerita atau narasi yang akan kalian buat untuk disampaikan ke masyarakat atau si penikmat gambar ilustrasi atau gambar komik, gambar karikatur dan sebagainya. Jadi itulah objek-objeknya ya, ada 3 di sini, ada manusia, ada hewan dan tumbuhan maupun bisa campuran atau berdiri sendiri. Oke, lanjut ke pembahasannya, yaitu tentang alat dan bahan. Di alat dan bahan itu ada 2 ya, ada teknik kering dan teknik basah. Di sini kita akan membahas dulu tentang teknik kering. Nah, di teknik kering ada 6. Yang pertama atau yang A itu ada pensil. Di samping kanan itu ada gambar
pensil yang A ya. Terus yang kedua yaitu arang, tuh arang di gambar B. Ada penjelasannya di samping kanan. Terus yang ketiga krayon atau pastel color di situ ya, yang C. Yang D ada charcoal. Terus yang terakhir ada ballpoint. Ini untuk teknik ring ya. Dan Bapak saya pun memberikan contoh hasil teknik ring ya. Di sini ada gambar burung menggunakan pensil, ada gambar anak wanita menggunakan media arang dan sebagainya. Nah, yang terakhir menggunakan bahan basah. Media yang digunakan untuk teknik basah antara lain ada cat air, cat minyak, tinta ataupun media lain yang memerlukan air atau minyak sebagai pengencer. Ilustrasi dibuat dengan cara membuat sketsa pada bidang gambar 2 dimensi berupa kertas atau kanvas. Nah, kemudian ilustrasi diberi warna sesuai dengan media basah yang sudah ditentukan oleh kalian ya. Di sini ada contohnya tuh, ada cat air, ada cat minyak, ada tinta dan sebagainya. Nah, itu adalah beberapa materi yang saya sampaikan. Oke. Mungkin itu saja ya materi yang dapat saya sampaikan, tapi sebelum itu Bapak ada beberapa atau ada kata, mungkin itu suatu motivasi untuk kalian. Di situ ada kebesaran yang sebenarnya dapat ditemukan dalam hal-hal kecil yang terkadang kita lewatkan. Tuh. Jadi kalian jangan menganggap remeh suatu hal yang kecil yang menurut kalian itu akan tidak ada gunanya. Tapi suatu saat yang hal kecil itu bisa dapat merubah kalian untuk lebih besar, untuk lebih maju ke depannya. Jadi dalam hal ini kalian jangan menganggap kecil suatu, pelajaran ini gampang, ini gampang. Jangan seperti itu. Jadi dimanapun kalian berada, kapanpun kalian berada, kalian tetap harus belajar, harus mau mencari ilmu dari manapun. Karena dari hal kecil itulah akan merubah Anda untuk lebih besar. Oke, mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan atau saya kasih untuk kalian. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.